Salam damai sejahtera kepada semua saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, pemirsa Bakti Channel yang terbaik. Kita berjumpa kembali dalam Belajar Sekolah Sabat 777. Belajar Sekolah Sabat 7 menit selama 7 hari setiap jam 7 malam. Tepatnya kita masuk di hari Rabu 9 Maret 2022 dengan judul pembahasan hari ini, karena iman, Rahab, dan lainnya. Agar kita memahami pelajaran ini, mari kita mengundang kuasa Roh Kudus, kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan hormat hanya kepadamu kami sampaikan, Allah kami yang maha tinggi, yang bertahta tinggi di kerajaan sorga. Waktu yang indah ini, kembali kami belajar dari firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa-Mu untuk memahaminya, sehingga iman kami semakin bertumbuh dan lebih erat, lebih setia hanya kepadamu saja. Kami manusia penuh dengan dosa, ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa, amin. Saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus, pelajaran kita hari Rabu mengajak kita agar membaca Ibrani 11 ayat 31 dan Yosua 2 ayat 9-11. Timbul pertanyaan, mengapa Rahab seorang pelacur kafir termasuk dalam ayat tentang tokoh-tokoh suci Alkitabiah ini, di mana Rahab mungkin adalah tokoh yang paling tidak terduga yang kita temukan dalam Ibrani 11. Semalam kita sudah bahas mengenai Musa dan saat ini mengenai Rahab. Siapakah Rahab? Rahab adalah salah satu dari dua wanita yang disebutkan namanya. Dia adalah yang ke-10 dalam daftar. Yang pertama adalah nenek moyang dan bapa bangsa Israel, dan masing-masing dianggap benar. Ketika kita tiba padanya, kita menemukan bahwa dia bukan hanya seorang wanita, tetapi juga seorang pelacur non-Yahudi. Saudaraku, hal yang paling mengejutkan adalah dia juga menjadi pusat tematik dan klimaks dari pasal ini, di mana daftar ini diatur dengan cara yang unik. Setiap kali dimulai dengan penggunaan frasa karena iman. Dan iman ini adalah iman yang berulang. Ini disebutkan berulang-ulang. Pola dasarnya adalah karena iman si pelacur dan si itu melakukan hal, dan hal itu, atau karena iman hal ini dan hal itu terjadi pada si ini dan si itu. Pola berulang ini meningkatkan pengharapan pembaca untuk mendengar pernyataan klimaks bahwa karena iman Yosua memimpin orang-orang ke tanah perjanjian. Saudaraku, tetapi bukan itu yang dikatakan ayat ini. Sebaliknya, Yosua dilewatkan. Dan ada satu nama yang mencuat, yaitu seorang pelacur. Dan ini menggantikan posisi Yosua dalam konteks ini setelah menyebutan Rahab. Pola pengulangan tiba-tiba berakhir dengan, dan apa lagi yang harus aku sebut? Ibrani 11 ayat 32. Kemudian Paulus dengan cepat mendaftarkan beberapa nama dan peristiwa yang tidak dia jelaskan secara rinci. Perbuatan iman Rahab adalah bahwa dia mendengar, percaya, dan taat meskipun dia tidak melihat. Dia tidak melihat tulah-tulah di Mesir. Juga Rahab tidak melihat pembebasan di Laut Merah. Rahab juga tidak melihat air mengalir dari batu atau roti turun dari surga yang disebut manna. Namun dia percaya dia adalah teladan yang baik bagi para pendengar Ibrani yang tidak mendengar Yesus berkhotbah atau melihat dia melakukan mujizat, dan bagi kita juga yang tidak melihat hal-hal ini, sama seperti Rahab, hanya mendengar, percaya, dan menaati. Saudaraku, Rahab adalah seorang pelacur yang tinggal di tembok Yeriko. Dia menyembunyikan dua mata-mata Israel yang dikirim untuk memeriksa perkotaan atau pertahanan kota itu. Karena kebaikannya kepada mereka, kebaikan Rahab kepada pengintai itu, dan pernyataan keyakinannya kepada Tuhan, mata-mata itu berjanji bahwa nyawa Rahab dan keluarganya akan selamat ketika serangan itu datang ke Jericho. Sangat luar biasa. Saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus, mari kita kembali kepada Paulus. Apa yang disebutkan dengan Paulus? Paulus
Kemudian melanjutkan Ibrani 11 ayat 35 sampai 38 dengan daftar kesulitan yang dihadapi banyak orang. Frasa tidak mau menerima pembebasan, Ibrani 11 ayat 35. Ini menyeratkan bahwa mereka memiliki kemungkinan untuk melarikan diri, tetapi memilih untuk tidak melakukannya karena pandangan mereka tertuju pada upah dari Allah. Meskipun kita tidak melihat satupun dari hal-hal ini terjadi, penciptaan dan juga keluaran, salib Kristus, rasul-rasul dianiaya, kita tidak melihatnya. Tetapi mengapa kita memiliki begitu banyak alasan baik untuk percaya bahwa itu terjadi? Saudara dan saudariku, inilah pelajaran kita di hari Rabu, mengingatkan kita bagaimana pentingnya iman itu kepada Tuhan pencipta dan juga penguasa. Rahab tidak pernah melihat keajaiban mujizat yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Ibrani. Apakah tulah? Apakah air menjadi darah? Apakah mereka mendapatkan roti dan juga laut terbelah dua? Rahab tidak melihatnya, dia hanya mendengar, tetapi dia percaya dan menaatinya. Kiranya iman seperti Rahab menjadi bahagian kita kepada hamba-hamba Tuhan yang hidup di zaman sekarang ini. Kita percaya janji-janji Tuhan, Dia datang kembali menjemput saudara dan juga saya. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Bapa di sorga atas kemurahan-Mu kepada kami hari ini. Kami merasakan jamahan kasih-Mu melalui napas kehidupan yang Tuhan masih izinkan bersama dengan kami. Kami sudah belajar bagaimana Rahab menunjukkan imannya. Kiranya kami juga memiliki iman yang teguh. Walaupun kami tidak melihat Yesus mati di kayu salib, kami tidak melihat Yesus bangkit, namun kami percaya janji-janji itu akan menyelamatkan kami saat kedatangan-Mu yang kali kedua. Berkati semua pemirsa, yang sakit sembuhkan, yang berduka hibur, yang berulang tahun sempurnakan sukacitanya, dan yang bergumul Tuhan menangkan untuk tetap berjalan dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya dalam tangan-Mu saja. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, demikian pelajaran sekolah sahabat kita untuk hari Rabu. Dan kita berjumpa kembali di pelajaran berikutnya. Dan Tuhan kiranya selalu memberkati kita. Saya Pendeta Rista Karo-Karo pamit undur diri. Akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.